Bangga menjadi guru. Hai, saya Tiara Sri Wulandari. Saya adalah seorang guru matematika. Saat ini saya mengajar di sebuah sekolah menengah pertama yang terletak di kota Bandar Lampung. Menjadi seorang guru awalnya bukanlah cita-cita saya atau impian saya. Namun pada akhirnya saya menyadari bahwa menjadi guru bukanlah sebuah profesi semata, tetapi menjadi guru adalah panggilan jiwa. Hingga saat ini saya sangat bangga menyandang gelar guru. Menjadi guru mungkin tidak membuat kaya secara materi, tetapi membuat kita kaya akan perasaan dicintai dan dirindukan anak bangsa. Semua pekerjaan itu memang capek, tetapi capeknya menjadi guru membuat kita bahagia melihat senyum-senyum ketulusan dari murid-murid kita. Setiap kali saya merasa lelah menjadi guru, saya ingat dengan kata-kata Mbah Maimun Zubair. Beliau menyampaikan bahwa yang paling hebat menjadi seorang guru adalah mendidik, dan kreasi yang paling indah adalah mengajar. Ketika melihat murid menjengkelkan dan melelahkan, kadang hati teruji kesabarannya. Namun hadirkanlah gambaran bahwa di antara satu dari mereka kelak akan menarikmu menuju surga. Perjalanan menjadi guru saya mulai semenjak menyandang gelar sarjana. Awalnya saya hanya mengajar anak-anak tetangga yang berada di sekitar rumah saja, sembari menunggu peluang mengajar di sekolah. Pada saat itu yang membuat saya merasa bermanfaat adalah karena bisa berbagi ilmu kepada anak-anak sekitar. Semakin hari jumlah mereka yang berdatangan semakin banyak, hingga saya agak kesulitan dalam membagi waktu karena pada saat itu saya juga mengajar di sebuah bimbel ternama yang sedang tren di zamannya, dan saya juga mendapat kesempatan untuk mengajar part-time di Islamic Boarding School. Meskipun saat itu saya bukanlah guru PNS, tetapi saya merasa sangat bahagia karena selalu dikelilingi oleh orang-orang yang hangat dan penuh kasih sayang. Tapi tidak hanya sampai di situ, semangat muda saya selalu membara. Tidak puas menjadi guru di kampung halaman, saya menambah pengalaman dan juga mengenal dunia lebih luas. Sampai akhirnya saya memutuskan untuk merantau dari Padang ke Jakarta. Di Jakarta, saya mengajar di sebuah SMK IT dengan berbagai macam jurusan berbasis teknologi. Di sana saya belajar mengenal budaya, kebiasaan, dan belajar beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Hal ini tidaklah mudah, butuh proses dan juga butuh waktu yang tidak instan. Di sini saya menyadari bahwa belajar tidak hanya di ruangan kelas atau di bangku perkuliahan saja. Belajar dari pengalaman hidup jauh lebih bermakna dan berkesan. Di sekolah ini saya diberi ruang untuk bereksplorasi, berekspresi, dan juga menyalurkan ide. Saya sering dilibatkan dalam kegiatan mingguan untuk mempelajari, memahami berbagai ilmu kependidikan. Saya diberi kesempatan menjadi instruktur, tutor, pemateri dalam sebuah acara di sekolah. Saya juga beberapa kali mendapatkan penghargaan dari sekolah sebagai guru penyusun perangkat terbaik. Sebelumnya saya tidak pernah membayangkan hal demikian. Namun ternyata saya bisa, dan saya terus belajar dan berlatih. Ya, mungkin memang awalnya saya merasa sangat berat dan terbebani. Tapi akhirnya saya bisa melakukannya. Ketika saya pulang ke Padang, saya bertemu dengan tetangga yang dulu pernah belajar di rumah saya. Sekarang dia sudah hampir menyelesaikan studi S1. Tiba-tiba dia datang dan menyelami saya sambil berkata, "Kak, terima kasih ya. Dulu sudah menjadi sumber inspirasi bagi saya. Kakak adalah panutan saya. Hingga saya sampai di posisi sekarang ini. Dulunya saya sangat ingin menjadi seperti kakak, dan saya sekarang sudah bisa mengikuti langkah kakak. Masya Allah sekali, bangga menjadi guru.
Ternyata tanpa kita sadari, kita dapat menjadi motivator bagi orang lain dalam mencapai kesuksesan mereka. Yang lebih membanggakan lagi, meskipun dulu dia bukanlah murid berprestasi, namun dia bisa kuliah di kampus favorit saking inginnya menjadi guru seperti saya. Setelah 5 tahun di SMK IT, kemudian Allah mentakdirkan saya untuk menjadi seorang abdi negara yang ditugaskan di Bandar Lampung, kota yang sama sekali tidak pernah menjadi tujuan dan juga tidak pernah saya kunjungi. Awalnya saya merasa nyaman dengan posisi saya di SMK, namun saya berpikir lagi bahwa Allah telah memberi saya kesempatan untuk menjadi abdi negara di Lampung. Disinilah tempat saya mengajar saat ini. Di Lampung, saya belajar lagi, beradaptasi lagi, dan mengenal lingkungan lagi. Alangkah terharu dan bangganya saya menjadi guru di sini. Saya disambut dengan sangat baik di sini. Kebanyakan dari guru-gurunya sudah senior dan mungkin bahkan seumuran dengan ibu saya. Para guru di sini sangat baik dan sangat perhatian. Meskipun saya sendirian hidup di sini tanpa ada saudara, tetapi saya tidak pernah merasa kesepian dan saya merasa bahwa keluarga besar saya adalah keluarga besar SMP tempat saya mengajar saat ini. Sangat banyak sekali rekan guru yang selalu memberikan motivasi dan menyemangati saya, termasuk menaruh harapan sekolah. Salah satunya adalah menjadi guru penggerak. Dalam kegiatan ini saya tersadar dan benar-benar sadar bahwa selama menjadi guru, saya hanya menyandang gelar guru. Saya belum menjadi guru yang sejati. Kenapa? Karena sebelumnya saya belum mampu memenuhi apa yang menjadi keinginan dan yang dibutuhkan oleh murid saya. Setiap harinya saya hanya sibuk dengan materi pelajaran yang sudah ditargetkan. Melalui kegiatan ini, saya juga membuka mata bahwasanya sebagai seorang guru, saya belum ada apa-apanya. Bagi saya, menuntut ilmu itu ibarat meminum air laut. Semakin banyak air yang kita minum, semakin kita merasa haus. Begitu juga dengan ilmu. Semakin banyak saya belajar dan mengikuti pelatihan, semakin saya merasa bahwa banyak sekali kekurangan dan saya merasa takut sekali ketinggalan untuk menjadi guru atau menjadi guru yang tidak update. Selama 2 tahun ini, saya diamanahkan menjadi wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Hal yang menjadi tantangan baru bagi saya. Di satu sisi, saya sangat banyak sekali belajar mengenai kurikulum, administrasi. Yang tidak kalah pentingnya adalah belajar berhadapan dengan orang banyak. Setiap orang memiliki pikiran pendapat yang berbeda-beda. Hingga saya merasa keterampilan pengambilan keputusan saya sangat ditantang. Tantangan menghadapi orang-orang itu lebih berat dibandingkan dengan tantangan dalam menyelesaikan tugas lainnya. Karena rasa ingin tahu yang terus menggebu, saya mengikuti pelatihan lagi dari Kementerian dan Kebudayaan. Dan beberapa waktu yang lalu saya melihat adanya program Wardah Inspiring Teacher. Saya belum tahu ini kegiatannya bagaimana. Namun karena saya merupakan salah satu konsumen Wardah, saya mencoba untuk mengikutinya. Di hari pertama opening, Masya Allah sekali, saya sangat terharu, termotivasi, dan saya sangat bangga menjadi seorang guru. Saya juga siap menginspirasi untuk rekan-rekan guru lainnya. Dimulai dari media sosial, mengupload kegiatan pelatihan, mengupload kegiatan pembelajaran berdiferensiasi yang kelihatannya sangat seru dan menyenangkan. Nah, meskipun saya baru memulai hal-hal yang kecil, tapi alhamdulillah saya mendapatkan respon dan tanggapan juga pertanyaan dari rekan guru lain. Itu artinya mereka telah melihat dan juga termotivasi untuk mengikutinya. Melihat keseruan WIT, rekan guru di sekolah juga menanyakan bagaimana cara mengikuti dan dia ingin dan sangat tertarik sekali untuk mengikutinya. Di waktu luang saya coba juga untuk membagi praktik baik kepada sesama guru, mulai dari pembelajaran diferensiasi, sharing tentang disiplin positif, penggunaan teknologi seperti Canva, Wordwall, Mentimeter, Quizzes, pembuatan media interaktif, dan lain sebagainya.
Saat ini saya sudah merasakan bahwa semua yang saya ikuti bukanlah program, tetapi gaya hidup seperti yang disampaikan oleh Bapak Nunung. Dengan ilmu yang saya dapatkan dari kegiatan WIT Wardah Inspiring Teacher, saya mencoba menerapkan di kelas pembelajaran berdiferensiasi pada materi persamaan kuadrat. Sebelumnya saya mencoba menganalisis tes diagnostik murid dan kemudian merancang pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Tak lupa dalam berdiferensiasi proses, saya menyediakan berbagai kegiatan untuk berdiferensiasi konten. Saya membuat materi serta membuat multimedia pembelajaran interaktif yang disertai dengan video pembelajaran. Diferensiasi produk, saya meminta murid membuat tugas akhir dengan poster, audio, dan juga video. Hal ini sangat berpengaruh signifikan. Yang membuat saya terharu adalah setelah pembelajaran selesai, seorang murid datang menghampiri saya dan mengatakan, "Ibu, terima kasih sudah membuat saya suka dengan matematika, karena selama ini saya tidak pernah mengerti dan saya tidak suka dengan matematika." Mendengar hal seperti itu, lelah saya dalam mengajar menjadi hilang, karena kadang murid bisa menjadi sumber motivasi bagi kita. Untuk renungan kita Bapak Ibu, selama ini sudahkah kita merefleksikan diri? Bagaimana kita dalam menjalankan tugas sebagai seorang guru? Sudahkah kita menjadi guru sejati? Sudahkah kehadiran kita dinantikan oleh murid? Bangga menjadi guru, berani menginspirasi. Terima kasih.